Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inatul Isnaini, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 22020411030. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua kitab, yaitu Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah. Biografi singkat. Yang pertama Imam Abu Daud. Nama lengkap beliau adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran Al-Azdi As-Sijistani. Beliau lahir di kota Azd, daerah Sijistan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Miladiyah atau yang sering disebut dengan Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 275 Hijriah atau 889 Masehi. Yang kedua, biografi Imam Ibnu Majah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi Al-Qazwini. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada bulan tahun 273 Hijriah. Beliau bertempat tinggal di Qazwain atau Irak. Yang kedua, karakteristik tentang dua kitab Sunan. Yang pertama, karakteristik dari Sunan Abu Daud. Susunannya, Abu Daud menyusun kitabnya dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Jadi, isinya Sunan Abu Daud disusun menggunakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Nah, kitab Sunan Abu Daud terdiri dari 4 jilid yang memuat 35 kitab. Jumlah hadis yang termuat di dalamnya adalah 5.253 hadis. Namun, ada sebagian ahli menghitungnya sebanyak 5.274 hadis. Dan kitab Sunan Abu Daud terbagi menjadi 1.920 bab. Yang kedua, karakteristik kitab Sunan Ibnu Majah. Susunannya sebagaimana kitab-kitab Sunan yang lain, Sunan Ibnu Majah disusun berdasarkan materi dan bab fikih. Jika Sunan Abu Daud tadi disusun berdasarkan hadis-hadis tentang hukum, maka Sunan Ibnu Majah disusun berdasarkan materi dan bab fikih. Nah, Sunan Ibnu Majah terdiri dari 5 jilid. Jumlah hadis yang termuat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah sekitar 4.341 hadis. Kitab Sunan Ibnu Majah terbagi menjadi 1.515 bab. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dua kitab ini. Yang pertama, kitab Sunan Abu Daud. Kelebihannya ialah memudahkan bagi para fuqaha untuk merujuk kitab ini karena di dalamnya murni bab hukum fikih dan menghindari pembahasan fadhailul a'mal dan kisah. Nah, jadi di dalamnya hanya murni berisi hukum-hukum fikih. Yang kedua, tetap mencantumkan hadis dhaif, tetapi kemudian dijelaskan dari segi apa kedhaifannya. Yang ketiga, diakui kevaliditasiannya dalam bab fikih. Yang keempat, tidak mengambil riwayat dari rawi yang tertuduh dusta atau matsruk di dalam sunannya. Pendapat Imam Tirmidzi. Sedangkan kekurangan dari kitab Sunan Abu Daud adalah ternyata setelah ada pengkajian oleh ulama setelahnya masih hadis maudhu yang belum disifati oleh Abu Daud dalam kitab ini, kurang 8 hadis, dan itu merupakan pendapat Ibnu Jauzi. Yang kedua, tidak ada penjelasan tentang kualitas suatu hadis dan kualitas sanad atau sumber silsilah dan dalam hadisnya, sementara yang lainnya disertai dengan penjelasan. Yang ketiga, adanya hadis dhaif atau lemah menurut penilaian ahli, tetapi tanpa penjelasan kedhaifannya oleh Abu Daud. Keempat, adanya kemiripan Abu Daud dengan Imam Hambali dalam mentoleransi hadis yang oleh sementara kalangan dinilai dhaif. Nah, ini merupakan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kelima, masih ada rawi mungkar yang masih diterima riwayatnya, walaupun dengan penjelasan kemungkarannya, pendapat Imam At-Tirmidzi.
Sedangkan kelebihan dari Sunan Ibnu Majah yang pertama ialah dibanding dengan kitab Sunan yang lain, kitab ini dalam segi kesinambungan atau korelasi antara satu bab dengan bab yang lain sangatlah bagus. Yang kedua, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Majah pernah meriwayatkan sebuah hadis melalui 3 perawi sudah sampai kepada Rasulullah. Hanya melalui 3 perawi ini sudah sampai kepada Rasulullah sanadnya. Dengan istilah lain, surat. Dan hal ini menunjukkan betapa tinggi sanad yang dimiliki Ibnu Majah. Yang ketiga, pengemasannya akan dapat mempermudah seseorang untuk mencari hadis. Yang keempat, memuat hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam kutub al-khamsah. Yang kelima, jumlah pasal-pasal dalam Sunan Ibnu Majah banyak dan ditata dengan baik dengan sedikit sekali adanya pengulangan. Adapun kekurangan dari kitab Sunan Ibnu Majah, yang pertama adalah masih tercampurnya berbagai jenis atau macam hadis, sehingga bagi para peneliti sesudahnya harus mengkaji ulang terhadap ada yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Majah. Yang kedua, hadis yang berkualitas doif tidak mendapat kejelasan sebab kedaifannya. Fuad Abdul Baqi mencatat ada sekitar 712 hadis doif dalam Sunan Ibnu Majah dan dibiarkan begitu saja tanpa komentar atau penilaian sedikit pun. Yang ketiga, dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang bernilai doif, mungkar, batil, dan bahkan maudhu. Ibnu Majah pun tidak menjelaskan sebab-sebabnya. Yang keempat, jikalau kitab ini sebagai fadhail a'mal, seharusnya kitab ini membahas hadis-hadis yang berhubungan etika, bukan pada masalah fikih. Karena fikih kaitannya dengan hukum, maka dari itu pengambilan hukumnya harus sharih atau jelas. Yang selanjutnya ialah metode penyusunan kitab ini. Yang pertama, Sunan Abu Daud meriwayatkan beberapa hadis yang tidak dimiliki oleh kitab lain. Jadi di sini ada beberapa hadis yang tidak di mana di kitab lain itu tidak ada. Yang kedua, setiap bab pasti ada riwayat yang paling sahih menurut standar beliau. Yang ketiga, menyusun berdasarkan kesatuan tema fikih sehingga menjadikannya sebagai salah satu rujukan ulama fikih dalam beristimbat hukum-hukum fikih. Jadi kitab ini banyak dijadikan sebagai rujukan ulama fikih. Yang keempat, tidak melakukan pengulangan hingga 2 atau 3 hadis kecuali jika ada tambahan makna yang dirasa penting atau jika ada jalan riwayat lain yang lebih sahih. Yang kelima, tidak berlebihan dalam menyebutkan riwayat dalam setiap babnya. Selanjutnya, metode penyusunan kitab Sunan Ibnu Majah. Yang pertama, dimulai bab anjuran mengikuti sunnah. Yang kedua, dilanjutkan dengan bab akidah, kemudian dilanjutkan dengan bab toharoh, dan yang terakhir dilanjutkan dengan bab zuhud. Contoh, ini ada contoh hadis tentang buang air kecil sambil berdiri, hadis ke-21. Yakni yang artinya hadis Hudzaifah RA, dia berkata, Rasulullah SAW pernah mendatangi kompos atau tempat sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil di sana sambil berdiri. Kemudian beliau meminta air lalu menyapu atas kedua kasut beliau. Abu Daud berkata, maka aku pergi menjauh lalu beliau memanggil aku sehingga aku berada di dekat tumit beliau. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi ini salah satu contoh hadis yang ada di kitab Sunan Abu Daud. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, dan kurang dimengerti. Terima kasih.